Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat dan luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, selamat bergabung kembali bersama dengan Bu Evi di kelas mengajar 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Program kelas mengajar ini terselenggara atas inisiatif PGRI Kabupaten Tulungagung yang bekerja sama dengan RGR FM, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung hadir sebagai alternatif media belajar bagi anak-anak sekolah dasar di masa pandemi COVID-19 ini. Belajar dari rumah, belajar semakin menyenangkan bersama RGR FM. Pada edisi hari ini, Kamis, tanggal 4 Maret 2021, kembali bersama saya Ibu Evi, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pada tema 8, Daerah Tempat Tinggalku, subtema 2, Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Kita akan belajar mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, kita akan memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, anak-anak, kita mulai pembelajaran seperti biasa. Kita yel dulu ya. Yuk, kita mulai yelnya. Semangat, semangat, yes! Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran tematik tema 8,
Subtema 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang keunikan daerah tempat tinggal. Nah, daerah mana yang akan kita cari tahu keunikannya? Ya, daerah ini terletak di Pulau Jawa dan menjadi satu-satunya yang mendapat sebutan sebagai daerah istimewa. Tahukah kalian daerah yang dimaksud? Ya, tepat sekali. Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, anak-anak, tahukah kalian apa keunikan di sana? Yuk kita cari tahu ya. Tapi sebelumnya kita harus memahami bahwa keunikan suatu daerah dapat berupa keunikan fisik seperti sungai, gunung, sawah, dan bentuk rumah. Dapat juga berupa keunikan sosial budaya seperti adat istiadat, seni, dan bahasa. Nah, apakah keunikan yang terdapat di daerah istimewa Yogyakarta? Adakah yang sudah pernah ke sana? Ya, kalau kalian sudah pernah ke sana, tentu kalian tahu ada beberapa keistimewaan atau keunikan di Yogyakarta. Yang pertama, di sana terdapat simbol Tugu Yogyakarta. Selain itu, kalian juga akan menemukan pemakaian transportasi tradisional di sepanjang jalan di kota Yogyakarta, yaitu transportasi andong. Nah, selain itu di sana juga masih sering dilakukan upacara adat, salah satunya adalah upacara adat Gerbek Mulut. Nah, anak-anak, selain 3 hal yang saya sebutkan tadi, masih ada satu lagi keistimewaan dari kota Yogyakarta, yaitu adanya sebuah candi Hindu terbesar di Indonesia. Siapa yang tahu candi apakah namanya? Ya, betul ya. Namanya adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini terletak di perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat yang sangat populer di Yogyakarta. Apakah kalian ingin tahu apa isi dari cerita rakyat tersebut? Yuk, dengarkan ya, Bu Evi akan bercerita. Cerita rakyat tentang asal-usul Candi Prambanan berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah seorang putri dari kerajaan Prambanan. Raja Prambanan, ayah Roro Jonggrang, gugur dalam pertarungan melawan Bandung Bondowoso dari kerajaan Pengging. Akibatnya, Bandung Bondowoso menguasai kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso yang tamak menginginkan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Roro Jonggrang yang tidak mau diperistri oleh Bandung Bondowoso pun mengajukan sebuah syarat. Aku bersedia menjadi permaisurimu, Bandung Bondowoso. Tetapi ada syarat yang harus kau penuhi. Jika berhasil, aku akan menikah denganmu. Namun, jika kau gagal, izinkan aku pergi, kata Roro Jonggrang. Apapun yang kau minta akan aku penuhi, Roro Jonggrang. Jika aku gagal memenuhinya, aku akan mengembalikan kerajaan ini kepadamu, sahut Bandung Bondowoso angkuh. Aku minta kau membangun 1000 candi untukku. Semua harus selesai sebelum matahari terbit esok, sahut Roro Jonggrang.
Baiklah, aku pasti berhasil memenuhi syarat yang kau buat, jawab Bandung Bondowoso angkuh. Bandung Bondowoso meminta bantuan kepada pasukan jin untuk membangun 1000 candi. Dalam sekejap, bangunan candi mulai tampak. Roro Jonggrang panik. Dia mengadu kepada Bisumi, dayang kepercayaannya. Bisumi mempunyai ide untuk menggagalkan pekerjaan Bandung Bondowoso. Dia segera memerintahkan para dayang untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Suara lesung bertalu-talu dan semburat api yang memerah di langit membuat suasana seperti pagi hari. Ayam-ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Mendengar kokok ayam jantan, pasukan jin terkejut. Hari sudah pagi, kami harus pergi, teriak pasukan jin sambil bergegas meninggalkan Bandung Bondowoso dan candi-candi yang telah mereka bangun. Roro Jonggrang mendatangi Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang segera menghitung candi-candi yang sudah selesai. Candi-candi ini hanya ada 999, kurang satu candi, kata Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tidak percaya dengan perkataan Roro Jonggrang. Dia segera menghitung banyak candi dan ternyata memang benar hanya ada 999 candi. Bandung Bondowoso marah besar. Aku tidak akan kalah, Roro Jonggrang. Aku akan mendapatkan 1000 candi seperti yang kau inginkan. Kenyataannya, candi yang kau buat kurang satu, Bandung Bondowoso. Kau tetap harus menepati janjimu, saut Roro Jonggrang. Kalau begitu, akan kuubah kau menjadi candi ke-1000. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi patung batu. Patung itulah yang menjadi candi ke-1000. Candi-candi itu hingga kini masih berdiri tegak di wilayah Prambanan. Nah, demikian tadi anak-anak cerita tentang Roro Jonggrang. Tahukah kalian jenis cerita apa cerita Roro Jonggrang ini tadi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, benar. Jawabannya adalah cerita fiksi. Masih ingatkah kalian apa pengertian cerita fiksi? Ayo mengingat kembali pembelajaran pada subtema yang lalu. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarang berdasarkan peristiwa nyata atau khayalan pengarang. Nah, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Roro Jonggrang tadi, anak-anak? Tahukah kalian? Ya, pasti tahu ya. Kalau kalian mendengarkan, pasti tahu. Tokoh utama pada cerita Roro Jonggrang adalah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Lalu siapa tokoh tambahan dalam cerita tersebut? Ayo, cari tahu siapa yang menjadi tokoh tambahannya. Ya,
Benar, tokoh tambahannya adalah Bisumi, dayang kepercayaan Roro Jonggrang. Nah, semoga anak-anak semakin terasah ya pemahamannya, pengetahuannya tentang cerita fiksi. Jangan khawatir, pada tema 8 subtema ini banyak sekali cerita-cerita fiksi yang dapat kalian literasi, kalian baca di rumah sebagai bahan bacaan kalian. Anak-anak, ketika kalian berkunjung ke sebuah tempat wisata, jangan lupa ya, selalu jaga kebersihan tempat wisata itu. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena kita berkewajiban untuk melestarikan cagar budaya. Selain itu, kita juga harus bisa menghargai pekerjaan para petugas kebersihan yang telah susah payah membersihkan tempat wisata. Para petugas sampah biasanya mengambil sampah yang telah menumpuk dengan menggunakan gerobak sampah. Ada yang bertugas menarik gerobak, ada pula yang bertugas mendorongnya. Nah, ketika para petugas kebersihan ini melakukan kegiatan menarik dan mendorong gerobak, maka mereka telah melakukan gaya. Anak-anak, pada subtema sebelumnya kita juga sudah mempelajari gaya ya. Maka pada tema 8 subtema 2 ini kalian harus sudah bisa menyebutkan apa pengertian gaya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Iya, betul sekali anak-anak. Nah, ketika seseorang melakukan gaya, maka gaya yang diberikan kepada suatu benda ini akan memengaruhi gerak benda tersebut. Nah, pengaruh apa yang ditimbulkan gaya terhadap gerakan benda? Untuk mengetahuinya, kalian dapat melakukan kegiatan percobaan seperti berikut ini. Percobaan yang pertama adalah kegiatan menendang dan menghentikan bola. Anak-anak, silakan kalian siapkan sebuah bola sepak, lalu lakukan kegiatan berikut ini secara berpasangan bersama dengan teman atau saudara kalian. Letakkan bola itu di lantai, lalu tendang bola ke arah temanmu. Dan minta temanmu untuk menghentikan gerakan bola. Nah, setelah kalian melakukan percobaan seperti ini, tentu kalian dapat menjelaskan apa yang terjadi ketika bola itu ditendang. Ayo, apa anak-anak? Apa yang terjadi pada bola ketika kalian menendangnya? Ya, bola itu akan bergerak. Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Tentu saja bola itu akan berhenti. Ya, dari kegiatan yang kalian lakukan itu dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat memengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Selain itu, gaya juga dapat memengaruhi benda yang semula bergerak menjadi diam. Selanjutnya, anak-anak lakukan kegiatan percobaan yang kedua, yaitu menarik mobil mainan. Apakah kalian memiliki mobil mainan? Ya, kalau kalian memiliki, maka siapkan ya sebuah mobil mainan, lalu ikat bagian depan mobil mainan itu dengan seutas tali. Tarik mobil mainan perlahan-lahan, lalu semakin lama semakin cepat. Kemudian tarik mobil mainan itu lurus ke depan, lalu belokkan arah mobil mainan. Nah, dari kegiatan percobaan yang kita lakukan,
Maka kita dapat menjelaskan bahwa ketika mobil mainan itu digerakkan dari lambat ke cepat, terjadi perubahan ya anak-anak. Ya, perubahan apa yang terjadi? Nah, mobil yang semula bergerak lambat, ketika kita tarik dengan kuat, ya kita bergerak dengan cepat, maka mobil mainan itu juga akan bergerak dengan cepat. Nah, apa kesimpulan dari kegiatan ini? Kesimpulannya, gaya dapat memengaruhi benda yang semula bergerak lambat menjadi lebih cepat. Selanjutnya, apakah terjadi perubahan pada mobil mainan yang semula ditarik lurus, kemudian dibelokkan? Ada perubahan atau tidak anak-anak? Ya, tentu saja ada perubahan ya. Perubahan apa yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan? Ayo jelaskan. Apa yang terjadi? Ya, benar ya. Mobil yang semula bergerak lurus ketika dibelokkan, maka mobil itu juga akan ikut berbelok mengikuti arah kalian berjalan. Nah, apa kesimpulan dari kegiatan itu? Kesimpulannya, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Ya, anak-anak, dari 2 kegiatan percobaan yang kita lakukan ini tadi, maka kita dapat menuliskan bahwa gaya itu dapat memengaruhi gerakan benda. Adapun pengaruh gaya terhadap gerak benda ini antara lain, 1. Gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Demikian anak-anak, materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Semoga kalian dapat memahaminya. Anak-anak hebatku, semoga saat ini kalian masih setia ya bersama dengan Bu Evi di 90,1 RGR FM di acara Kelas Mengajar. Kita akan memasuki pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar tentang keunikan tari daerah. Tapi sebelumnya, Bu Evi akan bertanya kepada kalian, siapa ya yang bisa menyebutkan nama-nama tari daerah dan daerah asalnya? Ayo, siapa? Ya, ada yang angkat tangan? Betul, tari kecak ya. Iya, tari kecak berasal dari mana anak-anak? Pasti semuanya sudah tahu, dari Bali. Betul sekali, karena tari ini sangat terkenal ya dan dikagumi baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain tari kecak, juga ada tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada tari golek dari Yogyakarta. Kemudian tari kipas rumpun yang berasal dari Sumatera Selatan. Dan masih banyak lagi tari-tari dari daerah-daerah yang lain. Anak-anak, setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan itu terlihat dari unsur-unsur tari. Apa saja yang termasuk unsur-unsur tari? Nah, yang pertama, unsur utama dari tari adalah gerak. Unsur utama dari tari adalah gerak. Kemudian yang kedua adalah busana. Yang ketiga tata rias. Keempat iringan. Dan yang kelima properti atau perlengkapan tari.
Tadi unsur utama dari tari adalah gerak. Apa yang dimaksud dengan gerak tari? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Anak-anak, ada dua jenis karya tari. Yang pertama adalah tari tradisional. Apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contohnya, tari Srimpi Sangopati dan tari Gambyong dari Jawa Tengah. Lalu, jenis tari yang kedua adalah tari kreasi baru atau tari modern. Apakah tari kreasi baru itu anak-anak? Tari kreasi baru adalah karya tari garapan baru. Contohnya, tari Manuk Rawe, tari Garuda Wisnu, dan tari Belibis dari Bali. Nah, anak-anak, kalian dapat mencari tahu nama-nama tarian, baik itu tarian tradisional maupun tari kreasi baru dari berbagai sumber, sehingga kalian dapat menambah pengetahuan tentang ragam tari yang ada di Indonesia. Anak-anak, pada buku tema 8 halaman 76 sampai dengan halaman 77 terdapat sebuah cerita rakyat yang berasal dari Bali yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Anak-anak, tolong kalian baca sendiri cerita rakyat tersebut supaya kalian dapat mengetahui apa isi dari cerita itu. Di sini Bu Evi akan membimbing kalian untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Terjadinya Selat Bali. Nama-nama tokohnya adalah Sidi Mantra, Manik Angkeran, dan Naga Besukih. Di antara nama-nama tokoh itu terdapat tokoh protagonis dan ada pula yang merupakan tokoh antagonis. Siapakah tokoh protagonis dan tokoh antagonisnya? Mari kita bahas ya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Sekali lagi, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Pada cerita Terjadinya Selat Bali ini, tokoh protagonis adalah Sidi Mantra karena sangat menyayangi anaknya. Lalu siapakah tokoh antagonisnya? Tokoh antagonis atau tokoh yang bersifat buruk atau jahat pada cerita Terjadinya Selat Bali adalah Manik Angkeran karena suka sekali menghamburkan harta orang tuanya. Selanjutnya, kita menuju pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, kita akan mempelajari kembali tentang kegiatan ekonomi. Siapakah yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ayo anak-anak, kita mengingat kembali. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tema 8, subtema 2 pembelajaran 3 ini, saya akan mengambil satu contoh kegiatan ekonomi, yaitu usaha percetakan buku. Pada usaha percetakan buku, terdapat kegiatan produksi, yaitu ketika perusahaan itu mencetak dan lalu menghasilkan barang berupa buku, maka perusahaan itu telah melakukan kegiatan produksi. Sedangkan
Pemilik usaha itu bisa disebut sebagai produsen. Setelah buku-buku ini jadi, buku-buku akan disalurkan kepada konsumen. Salah satu cara untuk menyalurkan buku-buku ini adalah melalui sebuah bursa buku. Petugas yang melayani pada kegiatan bursa buku ini dapat disebut sebagai distributor karena melakukan kegiatan distribusi atau menyalurkan barang yang berupa buku tadi. Ketika kalian datang pada kegiatan bursa buku dan kemudian kalian membeli beberapa buku, maka kalian dapat disebut sebagai konsumen karena kalian telah melakukan kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang berupa buku-buku tadi. Anak-anak, buku adalah barang yang sangat penting bagi seorang pelajar. Mengapa? Karena buku merupakan sumber ilmu untuk membuka cakrawala. Oleh karena itu, anak-anak, cintailah buku dengan membaca apa yang ada di dalam buku tersebut, sehingga pengetahuan dan wawasan kalian semakin bertambah. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kalian kota yang mendapat julukan sebagai kota pelajar? Kalau kalian belum tahu, maka akan Bu Evi beritahu ya. Kota dengan julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Mengapa Yogyakarta mendapat sebutan sebagai kota pelajar? Karena di sana banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan dari mancanegara, yang datang ke Yogyakarta untuk belajar. Anak-anak, tahukah kalian apa perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Ya, perguruan tinggi itu bernama Universitas Gadjah Mada atau disingkat UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Maka tidak heran ya kalau Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar. Masih berkaitan dengan pelajar, kalian anak-anak sebagai pelajar ketika bertemu dengan teman-teman di sekolah, tentu ada perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Selain itu, di antara kalian pasti juga ada perbedaan fisik, sifat, ataupun kegemaran. Semua yang saya bicarakan ini adalah tentang keragaman karakteristik individu. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari tentang keragaman karakteristik individu ini pada pembelajaran 4. Anak-anak kelas 4 yang Bu Evi sayangi, saat ini kita sudah memasuki pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan mempelajari tentang keunikan Kota Tangerang. Kota Tangerang adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Banten. Nah, tahukah kalian apa keunikan Kota Tangerang? Ayo kita cari tahu bersama-sama ya. Kota Tangerang mendapat julukan sebagai kota 1000 industri. Wow, 1000 industri? Ya, kota Tangerang mendapat julukan seperti ini karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik, 2 di antaranya
adalah pabrik ban dan pabrik sepatu. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang juga memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Apa saja bangunan lama yang ada di sana? Ya, ada Museum Benteng Heritage namanya. Kemudian ada lagi Vihara Padumuttara. Itu 2 di antaranya ya anak-anak. Kalian dapat mencari bangunan-bangunan tua yang ada di kota Tangerang melalui berbagai media. Tapi ingat, apabila kalian akan mengakses internet, mintalah pendampingan kepada orang tua atau orang dewasa. Seperti yang saya sampaikan pada pembelajaran 3 tadi, pada pembelajaran 4 ini, kita akan mempelajari tentang keragaman karakteristik individu secara lebih mendalam. Anak-anak, keragaman karakteristik individu dapat kita temui di mana saja. Seperti contohnya di tempat kerja, kita akan menemukan adanya keragaman pekerja dan keragaman pekerjaan. Sebagai contoh, ketika kita berada di rumah sakit, kita akan menemukan ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak dengan pekerjaannya masing-masing. Begitu juga ketika kita berada di sekolah, tentu kita akan menemukan adanya keragaman pekerja dan pekerjaan, seperti ada guru, ada petugas perpustakaan, ada satpam, tukang kebun, dan lain-lain. Selain adanya keragaman pekerja dan pekerjaan, di sekolah kita juga menemukan adanya keragaman siswa. Seperti ada siswa yang suka olahraga, tapi siswa yang lain suka menari. Ada yang suka sains, tapi ada juga siswa yang suka menggambar. Ada pula yang suka membaca dan masih banyak lagi. Selain itu, juga ada perbedaan karakter pada siswa. Seperti ada siswa yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang pemberani, dan masih banyak lagi. Lalu apa manfaat keragaman karakteristik di sekolah? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, anak-anak, keragaman karakteristik di sekolah ini bisa bermanfaat bagi kalian para pelajar, yaitu menanamkan sikap menerima dan menghargai adanya perbedaan. Selain itu, kalian juga bisa berteman dengan siapa saja walaupun ada perbedaan dan bisa saling memberi informasi. Jangan justru dengan adanya perbedaan ini lalu timbul perpecahan ya. Jadikan perbedaan ini sarana untuk lebih mendekatkan diri antar teman, saling rukun, tercipta persatuan dan kesatuan sehingga hidup kita menjadi lebih indah dan menyenangkan. Anak-anak hebatku, terima kasih kepada kalian yang saat ini masih menyimak kelas mengajar di 90,1 RGR FM bersama dengan Bu Evi. Saat ini kita sudah sampai pada pembelajaran 5 ya anak-anak. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang ciri-ciri gerak tari. Tapi sebelumnya Bu Evi ingin bertanya, siapa ya di antara kalian yang memiliki kegemaran menari? Wah, banyak sekali ya ternyata anak-anak yang gemar menari. Bu Evi bangga sekali terutama kepada kalian yang mau belajar untuk menarikan tari tradisional.
Karena itu menunjukkan kalian adalah generasi hebat yang turut melestarikan budaya bangsa. Nah, apa ciri-ciri gerak tari yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 ini anak-anak? Kita akan belajar tentang gerak tari Bali dan tari Sumatera. Nah, kita bahas terlebih dahulu ciri gerak tari Bali ya. Tari Bali memiliki ciri gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga ikut digerakkan. Lalu apa ciri gerak tari Sumatera? Secara umum, ciri gerak tari Sumatera adalah gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit, lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki, serta gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Bila tadi kita belajar tentang ciri gerak tari secara umum, sekarang kita akan mempelajari ciri gerak tari secara khusus. Kita akan mengambil salah satu contoh tari dari Sumatera, yaitu tari Seudati dari Aceh. Apakah keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan 2 orang. Tari Seudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari tentang ciri-ciri gerak tari. Sekarang kita akan belajar cara membuat ringkasan cerita. Apakah kalian sudah pernah membuat ringkasan cerita? Pasti sudah pernah ya. Apakah ringkasan itu? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan yang singkat dan efektif? Perhatikan langkah-langkahnya berikut. Pertama, bacalah sumber bacaan. Lalu, pahami isi bacaan dan beri tanda penting atau tanda garis bawah ya, setiap pembahasan yang penting serta keterkaitan antara judul bab dan subjudul. Lalu yang kedua, catatlah gagasan utama. Yang ketiga, tulis dan susunlah ringkasan. Yang keempat, evaluasi ringkasan yang kalian buat, apakah sudah sesuai dengan isi cerita? Apabila masih kurang, kalian dapat memperbaikinya. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh ringkasan cerita berdasarkan bacaan yang terdapat pada buku tema 8 halaman 107 sampai dengan 108 yang berjudul Kadara. Bacaan Kadara ini terdiri atas 10 paragraf
Dan Bu Evi ringkas cukup menjadi 3 paragraf. Seperti apa ringkasan cerita Kadara yang akan Bu Evi contohkan untuk kalian? Simak baik-baik ya anak-anak. Paragraf yang pertama. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Kadara. Kadara tumbuh menjadi pemuda yang tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire meminta Kadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa ia telah menguasai semua ilmu yang diajarkannya. Paragraf yang kedua. Kadara pergi ke hutan dan berhasil memperoleh binatang buruan. Namun, di tengah perjalanan pulang, Kadara dan teman-temannya dihadang suku Kuala yang mengajak berperang. Kadara tidak gentar dan berhasil mengalahkan suku Kuala. Paragraf yang ketiga. Panglima Wire sangat bangga kepada Kadara. Dia lalu meminta Kadara menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Kadara Ura. Kadara pun akhirnya menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramederu. Nah, anak-anak, 3 paragraf yang disusun oleh Bu Evi ini menggunakan kata-kata yang berbeda dengan kata-kata yang terdapat dalam bacaan. Jadi, ketika kalian membuat ringkasan cerita, sebaiknya tidak menuliskan kembali kata-kata yang ada di dalam bacaan, tetapi buatlah sendiri dengan menggunakan kata-kata kalian sehingga menjadi kalimat yang baik dan memuat seluruh isi bacaan. Anak-anakku kelas 4 yang luar biasa, kita saat ini sudah sampai pada pembelajaran 6. Kita akan menuju ke ujung timur Indonesia. Kita akan mencari tahu apa keunikan di pulau paling timur di Indonesia ini. Pulau apakah anak-anak? Iya, benar, Pulau Papua. Kita akan mempelajari tentang keunikan di Papua. Apa saja ya keunikannya? Papua itu memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Di sana terdapat pegunungan Jayawijaya dengan puncaknya yang bernama Puncak Kartens setinggi 4.884 meter di atas permukaan laut. Puncaknya ini selalu tertutup salju. Selain ada Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua juga memiliki jenis fauna yang terkenal, yaitu burung cendrawasih. Siapa yang sudah pernah lihat burung cendrawasih? Burung yang sangat indah yang dikenal dengan sebutan burung surga dan hanya terdapat di Papua. Selanjutnya di sana juga banyak terdapat budaya yang sangat menarik. Di antaranya ada tari-tari tradisional, yaitu tari perang. Kemudian ada lagu daerah yang pernah kita pelajari pada tema 8 subtema 1 yang lalu anak-anak, yaitu lagu Yamko Rambe Yamko. Dan satu lagi yaitu lagu Apuse. Masih ada lagi keunikan dari Pulau Papua yaitu cerita rakyat yang tadi kita pelajari pada pembelajaran 5 yang berjudul Kadara. Selain itu juga ada cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Burung Cendrawasih. Masih banyak sebenarnya keunikan dari Papua, tapi kalian dapat mencari sendiri dari berbagai media untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, anak-anak,
kita sudah mempelajari tema 8, subtema 2, mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Anak-anak, pada edisi hari ini, Bu Evi juga akan menjelaskan matematika pada pelajaran 7 tentang hubungan antar garis. Kita awali dengan pengertian garis ya anak-anak. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Sekali lagi, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis dibagi menjadi 3 macam ya anak-anak. Yang pertama, garis lurus. Yang kedua, sinar garis. Dan yang ketiga, segmen garis atau ruas garis. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah garis lurus. Pengertiannya adalah garis yang memanjang, tidak terbatas di kedua ujungnya. Kita membuat sebuah garis lurus mendatar. Ujung kiri dan kanan kita beri tanda anak panah. Kita juga memberi nama ujung kiri A, ujung kanan B. Maka garis ini disebut garis AB. Anak-anak, garis lurus ini dapat kita bagi menjadi 2 ya. Yang mendatar kita sebut sebagai garis horizontal. Sedangkan garis yang lurus ke atas, maka itu disebut garis vertikal atau garis tegak. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Kita gambar sebuah garis lurus mendatar. Ujung kiri kita beri tanda titik agak besar. Ujung kanan kita beri tanda anak panah. Sebelah kiri kita beri nama A. Sebelah kanan kita beri huruf B. Maka garis ini kita sebut sinar garis AB. Selanjutnya penjelasan yang ketiga. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Kita buat sebuah garis lurus mendatar ya anak-anak. Ujung kiri dan ujung kanan sama-sama kita beri titik agak besar. Nah, ujung kiri kita beri huruf A dan ujung kanan kita beri huruf B. Maka garis ini bisa kita sebut sebagai ruas garis AB. Selanjutnya kita mempelajari tentang hubungan 2 garis. Hubungan 2 garis dapat membentuk garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Bagaimana penjelasan masing-masing? Mari kita pelajari. Suatu garis atau 2 garis itu dapat dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Contohnya, ada 2 buah garis yang diletakkan secara horizontal. Yang atas adalah garis M dan yang bawah adalah garis N. Arahnya sama, maka garis ini dapat dikatakan garis yang sejajar. Begitu pula garis K dan garis L yang diletakkan sama-sama diagonal. Arahnya sama, maka 2 garis ini
juga dikatakan garis sejajar. Hubungan dua garis yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan atau bertemu pada satu titik. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Hubungan dua garis yang ketiga adalah garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat seperti satu garis saja. Biasanya, dua garis ini dibedakan dengan warna, sehingga akan terlihat sebenarnya satu garis itu terdiri atas dua buah garis yang saling berimpit. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah menyelesaikan tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6, dan telah belajar matematika tentang hubungan antar garis. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan, izinkan saya undur diri. Sampai jumpa pada kelas mengajar di 90,1 RGR FM Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulung Agung 90,1 RGR FM.